Dari Pak Ian Kurniawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang yang sudah terlanjur terlibat dalam riba, apakah dosanya masih bisa diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Bagi yang sudah terjerumus dalam riba, kalau bisa ditutup dengan duit lain, tutup, stop. Ada utang, tutup, stop. Dibom dia, bam, selesai. Jual ini, bom ke sini. Saya Pak Ustadz, kalau saya jual ini meledak semuanya. Apa boleh buat? Pokoknya berjanji setelah ini jangan buat lagi. Adapun tentang dosa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Jadi Pak Ustadz, orang yang syirik itu tidak diampuni? Tidak diampuni. Bagaimana dengan sahabat Nabi dulu yang pernah syirik? Menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Padahal mereka pernah syirik. Penjelasannya begini. Kalau ada orang syirik, belum sempat taubat, mati dia, maka dia masuk neraka jahanam kekal selamanya. Beda sama orang yang dosa selain syirik. Misalnya dosa pacaran. Jangan yang pacaran lah Pak Ustadz. Dia pacaran. Pacaran itu kan berdosa tuh. Pacaran. Pas pacaran, sedang jalan-jalan ke mall, datang cewek itu bilang, "Bang, mau cincin ini," katanya. Habis itu ditanya, Kok, berapa harganya cincin ini?" 100 juta lah. Apa? Mati dia. Itu dosa pacaran bawa anak gadis orang tadi, dosa kan? Matinya gara-gara harga cincin 100 juta tadi, mati. Berarti dia matinya dalam keadaan buat dosa dan belum taubat kan? Mati dia masuk neraka, tapi setelah diobok-obok bersih, habis ujung-ujungnya masuk ke, itu maksudnya. Itu maksudnya dosa syirik tidak terampuni. Maksudnya kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka khalidina fiha abada, kekal dalam neraka. Beda kalau dosa selain syirik. Adapun bapak ibu jamaah yang pernah ke dukun itu kan syirik. Atau pakai jampi-jampi yang mengandung jin, setan, hantu belau. Saya sampai sekarang bingung kenapa hantu itu disebut warnanya biru, hantu belau. Kenapa tidak hantu brown? Itu maksudnya. Karena kalau cerita masalah syirik, sahabat-sahabat Nabi pun dulu sebelum masuk Islam pernah syirik, diampunkan Allah. Makanya kita selalu berdoa, wa taubatan qablal maut, minta taubat sebelum mati. Mudah-mudahan kita semuanya taubat sebelum mati. Kedua, Ibu Salma. Ustadz, batalkah wudhu jika bersentuhan kulit sama jenis tapi dengan non muslim? Dengan muslim dengan non muslim tak ada beda. Masalah sentuhan kulit muslim dengan non muslim tak ada beda. Mazhab yang paling ketat dalam masalah wudhu nih batal nih Syafi'i batal sentuh kulit. Yang paling ketat mazhab Syafi'i batal. Hanafi tidak batal. Ini kontradiktif. Mazhab Syafi'i asal bersentuh kulit batal. Mazhab Hanafi tidak batal. Yang pertengahan mazhab Maliki. Maliki. Kalau ada syahwat batal. Kalau tak ada syahwat tak batal.
Syafi'i, Maliki, Hanafi. Ada syahwat, tak ada syahwat, batal. Loh, kok bisa gitu dia Pak Ustaz? Aula mastumun nisa, kamu menyentuh kulit perempuan. Mazhab Syafi'i dipahaminya, pokoknya asal sentuh batal. Kalau mazhab Hanafi, ayatnya itu juga. Aula mastumun nisa. Tapi kata dia, lamastumun nisa di sini adalah kata majaz, kiasan. Bukan menyentuh kulit, tapi maksudnya adalah jima. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan, menyentuh kulit itu ada substansinya. Kalau ada syahwat, maka baru dia batal. Kalau tak ada syahwat, sekedar sentuh, dia tak batal. Saya tengok Syekh Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islami wa Adillah itu condong ke sini. Syekh Wahbah Zuhaili dia kata dia kalau ada syahwat batal, kalau tak syahwat tak batal. Ustaz Somad, saya condong ke sini. Bersyahwat tak bersyahwat batal. Mazhab Syafi'i lebih tinggi ke tingkat kehati-hatiannya. Hati-hati dia. Karena siapa yang tahu bersyahwat tak bersyahwat? Mana kita tahu? Salat kita, Allahu Akbar. Datang setan kata, kau bersyahwat. Tidak. Kau bersyahwat. Tidak. Tapi kalau kita udah berwudu, Allahu Akbar. Datang setan. Kau bersyahwat, aku sudah wudu, setan. Baik dia muslim ataupun non muslim. Lalu kemudian, tapi ada mahram tak mahram, bersentuhan kulit dengan yang tak mahram. Tapi Pak Ustadz ada ayat bunyinya innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Ada orang berwudu dia. Habis berwudu, salaman dia sama kawannya, sama-sama perempuan nih sekantor. Habis itu wudu dia lagi. Kenapa kau wudu lagi? Najis itu Pak Ustadz. Yang dimaksud najasun di sini, apakah najis aini atau maknawi? Aini itu bendanya najis, atau maknawi perbuatannya. Yang najis di situ adalah perbuatannya mempersekutukan Allah itu najis, bukan jasad dia itu najis. Sama macam ada orang benci betul dia sama kawan, najis aku nengok kau. Apa berubah jadi babi ngepet? Kan tidak kan? Nah itu. Jadi maksudnya di sini adalah innamal musyrikuna najasun, perbuatan dia mempersekutukan Allah itu najis, kotor. Itu maksudnya. Bukan badannya najis. Jadi kalau sekantor dengan non muslim, habis itu salaman, apa kabar? Sehat? Mau sholat? Ya sholat aja, wudunya tak batal. Tapi kalau beda laki-laki perempuan, batal. Kan dia wudu lagi. Tapi saya tak nafsu nengok dia Pak Ustaz. Nah, berarti kau Maliki. Jangan cara wudunya Syafi'i pas membatalkannya ke Maliki. Habis salaman, salat dia. Sholli sunnatud duha. Kau tadi kan udah salaman sama dia. Aku enggak nafsu. Mazhab Maliki enggak bisa. Cara wudunya tadi kan Syafi'i. Mana bisa lompat-lompat gitu. Kecuali cara wudunya Maliki. Nah, baru membatalkannya Maliki. Begitu Bu Salma. Maulaya salli wa sallim